Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita akan fokus ke satu tanggal unik, 1 November. Kenapa? Karena ternyata di tanggal ini, di abad-abad yang berbeda, terjadi peristiwa besar yang, ya bisa dibilang, mengubah arah peradaban. Sumber kita ini hasil analisis mendalam loh. Jadi, misi kita kali ini apa ya? Kita coba pahami gimana sih kejadian-kejadian ini, mulai dari gempa bumi, terus ada soal pajak, bom hidrogen, sampai perjanjian internasional, gimana semua itu membentuk ulang hubungan kita. Hubungan dengan alam, antara warga dan negara, terus juga antar negara menghadapi ancaman, dan konsep kedaulatan itu sendiri. Ini bukan cuma daftar tanggal aja, tapi kita lihat dampaknya ke dunia Anda sekarang. Iya, yang menarik banget di sini tuh, gimana tanggal yang sama ini nunjukin sisi kedaulatan yang bisa dibilang bertolak belakang ya. Di satu sisi ada perjuangan keras buat mempertahankan kedaulatan. Tapi di sisi lain ada juga kerelaan buat ya nyerahin sebagian kedaulatan demi tujuan yang lebih besar gitu. Ini tema yang bakal kita lihat terus. Oke, kita mulai dari yang paling tua dulu kali ya. Oke, siap. Kita buka lembar pertama. 1 November 1755. Lisbon, Portugal. Ada gempa bumi dahsyat yang menghancurkan kota itu. Yang waktu itu kan pusat kekaisaran penting ya. Dan kejadiannya pas di hari raya semua orang kudus. Ini dampaknya pasti dalam banget ya. Oh, jauh lebih dari sekedar kerusakan fisik. Kejadiannya pas hari suci itu mengguncang fondasi pemikiran Eropa di era pencerahan. Gempa Lisbon ini kayak gimana ya? Secara brutal meruntuhkan pandangan bahwa Tuhan itu selalu mengatur segalanya demi kebaikan. Jadi mempertanyakan teologi saat itu ya? Betul, orang jadi terpaksa cari jawaban rasional, bukan lagi jawaban ilahi gitu untuk menjelaskan bencana. Voltaire aja lewat puisinya yang terkenal itu langsung nyerang optimisme buta waktu itu. Jadi bukan cuma bangunannya aja yang runtuh, tapi cara pandang dunianya juga ikut goyah ya? Persis. Bisa dibilang ini momen penting pemisahan antara penjelasan supranatural dengan pendekatan yang lebih ilmiah, lebih rasional dalam menghadapi bencana alam. Terus respons dari Marquis of Pombal waktu itu yang sangat pragmatis. Oh, yang membangun kembali Lisbon itu? Iya, dia membangun ulang kota dengan standar anti gempa pertama di dunia. Itu jadi semacam blueprint, model lah buat tata kelola krisis modern, dan juga jadi dasar ilmu seismologi. Alam jadi nggak dilihat cuma sebagai kemarahan Tuhan, tapi fenomena yang bisa dipelajari. Menarik. Dari pergulatan dengan alam, kita geser nih ke pertarungan soal kekuasaan politik. Tanggalnya sama, 1 November, tapi tahun 1765. Stamp Act mulai berlaku di koloni Amerika. Ini pajak langsung pertama dari Inggris. Kenapa ini jadi penting banget? Karena ini langsung kena ke urat nadi kedaulatan, siapa sih yang punya hak buat narik pajak? Nah, dari situ muncul slogan yang ikonik banget itu. Taxation without representation is tyranny. Nah, itu dia. Para kolonis ini berargumen keras, intinya cuma badan legislatif mereka sendiri yang mereka pilih yang boleh majakin mereka. Ini penegasan kedaulatan legislatif lokal melawan otoritas pusat di London. Jadi bukan melulu soal jumlah uang pajaknya ya, tapi soal prinsip dasar. Siapa yang pegang kendali? Gitu kan? Federalisme, pembagian kekuasaan, yang nanti masuk ke konstitusi AS. Pokoknya, penegasan kedaulatan dari bawah. Oke, perjuangan kedaulatan terus berlanjut ya. Tapi kita lompat jauh nih ke abad ke-20. Skalanya beda banget. Tanggal 1 November 1952, Amerika Serikat melakukan uji coba Ivy Mike di Pasifik. Ini bukan bom atom biasa kan ya? Wah, ini lompatan besar. Masuk ke era termonuklir. Ivy Mike itu bom hidrogen pertama. Kekuatannya? Ratusan kali lebih dahsyat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ngeri banget. Ratusan kali? Iya, kekuatan penghancurnya yang luar biasa ini melahirkan doktrin yang kita kenal sebagai Mutual Assured Destruction atau MED. Intinya, kesadaran bahwa kalau perang nuklir pecah antara negara adidaya ya udah. Artinya kehancuran bersama, nggak ada pemenang. Jadi paradoks ya, justru ketakutan akan kehancuran total itu yang malah menciptakan semacam stabilitas.
Yang mengerikan. Bisa dibilang gitu, semacam keseimbangan teror. Meskipun ini berhasil mencegah perang dunia skala penuh antara AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin ya. Tapi di sisi lain malah mendorong perlombaan senjata nuklir dan perang-perang proksi yang makan banyak korban di berbagai belahan dunia. Jadi warisan Ivy Mike ini ya dunia yang hidup di bawah bayang-bayang ancaman nuklir, tapi juga mendorong upaya-upaya non-proliferasi. Dilema keamanan global yang sampai sekarang pun masih kita hadapi. Ya. Dan akhirnya kita sampai di lompatan terakhir, 1 November 1993. Traktat Maastricht mulai berlaku. Ini secara resmi mendirikan Uni Eropa. Nah, ini kan kesannya puncak dari cita-cita persatuannya. Betul, ini bisa dibilang eksperimen integrasi regional paling ambisius dalam sejarah modern. Tapi, disinilah justru paradoks kedaulatan tadi muncul lagi dengan sangat kuat. Negara-negara anggota Uni Eropa itu kan secara sadar ya, menyerahkan sebagian kedaulatan mereka yang penting. Seperti mata uang ya, dengan euro. Iya, terutama kontrol atas mata uang dengan adopsi euro. Tujuannya sih demi keuntungan ekonomi bersama, stabilitas politik. Tapi artinya mereka tunduk pada otoritas supranasional, lembaga-lembaga Uni Eropa yang posisinya di atas negara bangsa. Nah, ini kan kontras banget ya sama semangat tahun 1765 di Amerika. Dulu, mereka justru berjuang merebut kedaulatan dari pusat kekuasaan. Kalau ini, kedaulatannya malah diberikan ke pusat yang baru. Justru itu intinya. Dan penyerahan kedaulatan ini ya bukannya tanpa masalah. Kita lihat misalnya, kebijakan moneter terpusat dengan euro itu seringkali nggak sinkron sama kebijakan fiskal tiap negara yang beda-beda. Ini bikin ketegangan, contoh paling jelas ya waktu krisis utang Yunani itu. Iya, ingat saya. Lebih jauh lagi, muncul perasaan di banyak negara kalau mereka kehilangan kontrol nasional. Merasa keputusan-keputusan penting dibuat di Brussels, bukan di ibu kota mereka sendiri. Nah, reaksi terhadap perasaan ini, contoh paling nyatanya ya Brexit itu, upaya dramatis buat merebut kembali kedaulatan yang dirasa udah hilang. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan melintasi 4 abad di tanggal 1 November ini, mulai dari Lisbon, terus ke Philadelphia, Pasifik, sampai Maastricht, apa nih benang merah utamanya menurut Anda? Keempat peristiwa ini, meskipun konteksnya beda-beda banget ya, tapi secara konsisten nunjukin gimana sih struktur dasar peradaban kita itu terus-menerus dinegosiasikan ulang. Cara kita memahami alam, cara kita melihat legitimasi kekuasaan negara, cara kita mengelola ancaman global, dan terutama soal keseimbangan kedaulatan itu. Semuanya itu nggak statis, tapi terus bergerak, seringkali dengan cara yang kelihatannya kontradiktif. Kedaulatan itu kayak ditarik ulur terus, antara kekuatan yang menjauh dari pusat dan yang justru menuju ke pusat. Ini menarik sekali, dan ini mungkin meninggalkan satu pemikiran terakhir nih untuk Anda semua renungkan. Kalau kita lihat sejarah 1 November ini, kan kelihatan ya, ada momen kita berjuang mati-matian untuk mempertahankan kedaulatan, tapi ada juga momen kita rela melepas sebagian kedaulatan itu demi tujuan bersama. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda melihat dinamika tarik ulur yang sama terjadi sekarang dalam menghadapi tantangan-tantangan global zaman kita? Misalnya isu perubahan iklim atau keamanan siber yang jelas-jelas butuh kerjasama lintas batas, tapi seringkali terbentur sama kepentingan nasional masing-masing. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.